Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Berdin akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Dari pernyataan SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel, maka di sistem ini kita akan menemui 3 variabel. Jadi SPLTV sendiri adalah sistem persamaan yang memuat 2 atau 3 atau lebih persamaan linier 3 variabel. Dalam suatu soal terdiri dari 2 atau 3 persamaan, dan satu persamaannya itu atau keseluruhannya kalau ditotal itu kita menemukan 3 variabel. Gitu ya. Bisa ada X, Y, Z atau KLM atau bentuk huruf-huruf atau variabel yang lain. Ya. Bentuk umumnya SPLTV. Ini ya. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Bisa 3 atau bahkan 4 ya. Minimal 2. Di sini ada 3. Nah, namanya ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel, karena kita dalam satu sistem ini menemukan 3 variabel yaitu X, Y, Z. Dalam keterangannya ya, ini ada A, B, C, itu disebut koefisien. Ya, koefisien dari variabel. Nah, variabelnya ini ada X, Y, Z. Sedangkan D ini itu dinamakan konstanta. Ya. A B, C ini berupa angka yang menempel di huruf atau variabel. D ini dia angka yang berdiri sendiri. Ya, tanpa ada huruf atau yang lainnya. Atau yang disebut variabel. Kemudian, di sini Bunda akan menjelaskan mengenai bentuk SPLTV berdasarkan konstantanya. Ini ada 2, ya. Jika D1, D2, D3 semua bernilai 0, maka disebut dengan SPLTV homogen. Ya, di sini misal di sini 2x plus 3y plus 4z sama dengan 0. Yang di sini 0 semua. Maka disebut dengan SPLTV homogen, ya. SPLTV homogen. Kemudian untuk D1, D2, D3-nya ini tidak bernilai 0 atau ada yang tidak bernilai 0, seperti 2, 4, 5 atau mix 2, 0, 5 gitu ya. Maka disebut dengan SPLTV non homogen. Ya. Difokuskan kalau bentuk ini berdasarkan konstanta, difokuskan di nilai D-nya atau konstantanya. Kemudian bentuk SPLTV berdasarkan penyelesaian. Ada 2 juga, tapi dengan ciri-ciri yang berbeda. SPLTV yang mempunyai satu penyelesaian disebut SPLTV yang mempunyai penyelesaian trivial. Ciri-cirinya, kalau kita ada suatu persamaan nih, di persamaan 1 dan 2 ini ya, atau 2 dan 3 atau 1 dan 3, jika kita bandingkan menjadi misal A1 per A2 gitu ya, 2 per 3, tidak sama dengan berapa kali per berapa gitu ya, tidak sama perbandingannya. Kalau kita sudah menemukan ininya, A1-nya dikecilkan yang paling sederhana ya, dan bentuk perbandingannya kalau tidak sama semua atau tidak sama dengan semuanya seperti ini ciri khasnya, maka dia termasuk penyelesaian trivial gitu ya. Jadi koefisien-koefisien ini kita bandingkan ya, di persamaan 1 dan 2, 2 dan 1, 2 dan 3 kayak gitu ya. Itu harus perbandingannya tidak sama. Nah, baru itu disebut dengan penyelesaian trivial atau dia hanya mempunyai satu penyelesaian saja. Tapi kalau SPLTV yang mempunyai banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian, itu disebut dengan SPLTV yang mempunyai penyelesaian non-trivial. Non-trivial. Jadi yang non-trivial ini ada 2 kemungkinan. Dia mempunyai banyak penyelesaian atau tidak
mempunyai penyelesaian. Dengan ciri-ciri yang berbeda, kalau dia banyak penyelesaian, maka semua konstanta atau koefisien dia berbanding. Sama semua perbandingannya. Kalau sudah kita sederhanakan yang paling sederhana, yang paling kecil, ternyata semua sebanding. Nah, sudah pasti kalau kita hitung penyelesaiannya itu pasti lebih dari 1 atau banyak sekali. Ya. Tapi kalau misal di sini konstanta dan koefisiennya perbandingannya sama, tapi tidak sama dengan perbandingan dengan konstantanya, berarti dia tidak mempunyai penyelesaian. Jadi dua ciri-ciri ini berbeda, tapi disebutnya itu SPLTV mempunyai penyelesaian non trivial, gitu ya. Sudah. Di dalam SPLTV ini ada beberapa teknik atau metode penyelesaian. Ya, Budin akan memperkenalkan ada eliminasi, ada substitusi, kemudian ada campuran, yaitu kombinasi antara cara substitusi dan eliminasi, dan yang keempat adalah dengan cara determinan. Nah, untuk mempersingkat waktu, Budin tidak fokus di cara eliminasi aja atau substitusi aja. Budin langsung menggunakan cara campuran dan determinan, karena dua cara itu penyelesaian yang paling efektif menurut Bu Ririn ya. Jadi kita langsung beralih ke contoh soal dengan penyelesaian cara campuran, yaitu cara eliminasi dikombinasi dengan cara substitusi. Nih, nah di sini ada contoh. Sebelum Bu Ririn membahas tentang contoh, kalau kita bicara tentang eliminasi, ya, eliminasi pasti berhubungan dengan mana yang akan kita hilangkan. Eliminasi, hilang, tereliminasi, gitu ya. Kemudian substitusi berarti kita memasukkan nilai variabel yang sudah kita temukan ke persamaan lain, kita substitusi. Berarti dari kata-kata cara eliminasi dan substitusi sudah punya bayangan ya. Oh, nanti bakalan seperti apa? Gitu ya. Identitasnya seperti itu di kata eliminasi dan substitusi. Kita bahas di contoh. Contoh yang pertama. Ada sistem persamaan 2x plus y plus z sama dengan 4. Itu persamaan 1. Kemudian 3x min y plus 2z sama dengan min 5, itu persamaan 2. X plus 2y plus 3z sama dengan 5, itu persamaan ketiga. Langkah pertama, kita harus pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi. Boleh x, boleh y, boleh z, gitu ya. Nah, teknik yang tips yang paling jitu ya. Kalau dilihat di persamaan ini, cari yang koefisiennya sudah sama, biar langsung dieliminasi. Kalau tidak sama, kita harus mengalihkan semua elemen biar variabel yang mau kita eliminasi itu bisa sama dan hilang kalau kita kurangi atau kita tambahkan. Di sini Bu Ririn milih persamaan 1 dan 2. Karena apa? Di persamaan 1 dan 2 ada variabel yang sudah sama koefisiennya, yaitu y. Dia koefisiennya sama-sama 1, ya. Dieliminasilah y di persamaan 1 dan 2. 2x plus y plus z sama dengan 4, 3x min y plus 2z sama dengan min 5. Nah, y-nya harus hilang, harus tereliminasi. Kira-kira diapakan operasinya? Ditambah atau dikurangi y-nya? Oh, y dikurangi. Kalau dikurangi y dikurangi min y, bertambah dong. Ya harus ditambah, berarti y ditambah min y, habis. Maka semuanya dioperasikan dengan penjumlahan. 2x plus 3y itu 5y. Y plus min y, habis, ya, tereliminasi. Z plus 2z 3z. 4 plus min 5 min 1. Ketemulah persamaan baru dengan adanya dua variabel.
5x plus 3z sama dengan min 1. Kita namai dengan persamaan 4. Kemudian selanjutnya kita harus cari teman. Ini, cari teman dari persamaan keempat ya, dengan cara mengeliminasi persamaan yang lain. Nah, yang dieliminasi harus sama. Kalau awalnya itu y, berarti yang kedua juga y, biar kita menghasilkan variabel sisa yang sama, baru kita eliminasi lagi. Gitu ya. Ternyata di Buririn milih eliminasi y di persamaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3 y-nya ini koefisiennya belum sama. Yang satunya 1, yang satunya 2. Berarti yang koefisiennya ini masih 1, harus dikalikan 2. Semua elemen dikalikan 2. Yang bawahnya karena sudah 2, kita kalikan dengan 1, artinya tidak berubah ya. Sehingga 2x kali 2, 4y. Y kali 2, 2y. Z kali 2, 2z. 4 kali 2, 8. Kemudian ini juga dikalikan 1 tetap. Nah, koefisien y-nya sudah sama. Baru kita operasikan, kira-kira 2y y ini bisa habis dengan operasi apa ya? Penjumlahan atau pengurangan. Oh, ternyata 2z sama 2y ini bisa habis dengan dikurangi. Maka semuanya operasinya harus dikurangi. 4x min x, 3x, 2y min 2y habis. 2z min 2z habis juga ternyata. 8 dikurangi 5, 3. Ternyata y sama z ikut tereliminasi. Tinggal x-nya saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan kaget. Oh, berarti kalau sudah ketemu satu variabel aja, berarti bisa cari nilai x-nya atau nilai variabel tersebut. Ketemulah 3x sama dengan 3. X-nya berapa? 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Kalau kita sudah menemukan salah satu variabelnya, kita substitusikan ke persamaan yang memuat variabel yang sudah ditemukan sama satu variabel yang lain. Nah, kira-kira persamaannya mana? Ya, persamaan 4. Di sini ada variabel x dan satu lagi variabel yang lain yang belum kita temukan. Ya sudah, x sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 4. Ketemulah 5 dikali 1 plus 3z sama dengan min 1. 3z tetap 5 kali 1 5, pindah ruas menjadi min 1 min 5, itu min 6. Z-nya berapa? Min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Ketemulah 2 variabel. X-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan min 2. Kalau sudah ketemu 2 variabel, substitusikan 2 variabel tersebut ke persamaan yang memuat variabel yang belum kita ketahui, yaitu yang Y. Nah, ada X sama Y sama Z. Ya, antara 1, 2, dan 3 persamaannya. Pilih salah satu. Buririn di sini ambil persamaan yang pertama. Disubstitusikan X sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan min 2. 2 dikali 1 plus Y min Z-nya min 2, jadi min 2 ya sama dengan 4. Pindah ruas ke sana semua, yang awalnya min jadi plus, yang awalnya plus jadi min. Ketemulah Y sama dengan 4. Jadi ketemu. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Nah, jangan sampai kaget ya kalau misal kamu atau dengan teman yang lain caranya berbeda. Tidak apa-apa, kan kita random nih, mau di persamaan mana yang mau dieliminasi, variabel mana yang mau dieliminasi. Jadi bisa jadi satu dengan yang lain ini caranya berbeda, tapi pasti jawabannya sama. Ya, boleh mengeliminasi 2 dan 3, boleh 1 dan 2, boleh X-nya, boleh Y-nya. Yang pasti tipsnya dari Buririn, eliminasilah variabel yang sudah sama. Kalau nggak sama ya udah harus dikalikan, ya. Begitu. Silakan dipahami lagi cara-cara dari Buririn. Jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung PC atau di grup ya. Kemudian nanti Buririn akan share tugas dari Buririn mengenai cara eliminasi dan substitusi. Buririn akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.